Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kang Teteh, nama saya Muhammad Faridaya dengan NPM ujung 0114. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan di pertemuan 4, yaitu ada soal pertama, yaitu kita itu disuruh membuat program di mana programnya itu eh, untuk membuat sebuah program taman bermain. Harga output apa yang dihasilkan oleh misalnya umur berapa gitu, itu ada yang gratis dan ada yang bayar atau harga normal. Nah, tapi di sini kita itu disuruh buat em, ada satu parameter integer, terus ada proses validasi dan fungsi harus menampilkan kayak gini. Dan di dalam fungsi user itu disuruh untuk menginput sebuah angka bertipe integer. Oke, langsung saja. Oke, di sini seperti biasa ya, Kang Teteh include segala macam. Terus di sini kita pakai fungsi void karena kita itu menggunakan fungsi void untuk membuat suatu fungsi di mana dia itu cuman kerja doang tapi nggak ngasilin suatu nilai ataupun suatu em, variabel ataupun karakter. Nah, di sini kita suruh void ini bekerja untuk sebuah em, fungsi bernama cek umur. Aduh, bernama cek umur. Nah, di sini kita itu set parameter yaitu integer umur. Nah, karena dan kita juga udah memenuhi syarat tadi ya, ada satu tipe fungsi angka bernama yang menggunakan integer. Nah, di sini kita pakai fungsi integer umur. Nah, lalu kita lanjut if kita pakai if fungsi if else biar dia kayak if umur dia itu kurang dari sama dengan nol, nah maka tidak valid karena nggak ada dong umur yang -1 gitu. Lalu else if umur 5, umur di bawah 5, umur kurang dari 5, itu dia harga tiketnya gratis. Tapi kalau dia else if lagi, lebih dari 60, dia juga gratis. Jadi kalau lansia itu gratis dan yang masih anak kecil itu gratis, balita masih masih gratis. Namun selainnya else, kalau dia nggak memenuhi syarat kedua ini, maka dia dikenakan harga tiket gitu. Dan di sini kita masukin juga persende buat nge-input nilai si umurnya nanti. Lalu ada program kedua yaitu Inman. Ini kayak untuk persiapan gitu. Persiapan buat si masukin umurnya. Nah, in umur, kita masukin integer umur, lalu kita print, masukkan umur berapa, nanti scan persende sesuai dengan integer tadi, dan umur. Cek umur, return 0. Nah, coba kita run dulu si ininya programnya. Nah, misal dia masih balita gitu, masih 3 tahun, berarti dia gratis. Kalau misalnya dia lansia, misal 65 deh, 65 misalnya. Nah, dia juga gratis. Tapi kalau dia masih sehat, masih bugar, misalnya 20 deh, dia dipakai biaya. Oke, next. Kita ke program kedua. Nah, di program kedua ini kita itu disuruh membuat program di mana untuk mengukur parameter apakah siswa itu lulus atau enggak. Nah, ada 3 tipe nilai yaitu nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Nah, di sini kita disuruh membuat em, perhitungan untuk mengolah nilainya itu tugasnya itu 3%, UTS itu 30% maksudnya, dan UAS itu 40%. Nah, jadi next, fungsi mengembalikan nilai akhir dari hasil perhitungan. Oke, langsung saja kita jelaskan. Eh, kocak. Oke. Nah, di sini kita menggunakan include Studio Hub seperti biasa, pakai C.
Nah, terus kita membuat float yang dimana nanti kita harus menampilkan dua angka di belakang koma. Karena nanti perhitungannya itu tidak selalu angka bulat, pasti angka desimal. Nah, lanjut nilai akhir. Kita buat float, tugas, UTS, dan UAS sebagai parameter nilainya ataupun variabel nilainya. Next, itu ada return. Return return itu buat kita ngebaliin buat mencetak si nilainya nanti. Lalu kita buat 0,3 tugas, nanti yang kita masukin tugasnya berapa, UTS 0,3 atau 30%, nanti ditambah sama UAS juga 0,4%. Nah, di sini kita pakai void lagi karena kita suruh butuh si void ini untuk bekerja doang, tapi nggak menghasilkan suatu nilai ataupun suatu angka. Kita cuma suruh dia kerja doang. Cek lulus. Nah, kita pakai variabel cek lulus. Char nama buat nginput siapa namanya nanti, float tugas, UTS dan UAS. Nah, di sini float NA. Nah, NA ini artinya nilai akhir ya. NA sama dengan nilai akhir tugas UTS UAS. Nah, nanti if NA-nya itu em, dikurang dari 70 berarti dia nggak lulus. Kita print, nanti dia nampilin nama dan lain-lainnya. Lalu else kalau dia lebih dari 70 tadi, dia dinyatakan lulus. Nah, di sini kita buat si main-nya ini buat print-printan si nanti di outputnya. Karena kalau kita nggak pakai ini, nanti si fungsinya ini ya cuman ngambang doang di fungsi, tapi nggak ke print gitu. Nah, kita suruh si main ini. Nah, cara nama 50 float, tugas UTS UAS nanti tadi. Print F, masukkan nilai scan, namanya siapa. Nah, print F, scan, masukkan nilai tugas, berapa nanti tugasnya. Print F, masukkan nilai UTS. Nah, scan F, UTS. Print F, masukkan nilai UAS, cek lulus. Cek lulus nama, tugas, UTS, UAS. Nah, terus nanti si kenapa kita bikin kayak gini? Nanti biar nanti si perintan yang ini nyambung ke variabel yang ini. Variabel yang ini coba kita run dulu deh. Dalam mahasiswa Fahri. Next, kita masukin nilai tugas misalnya 85. Gue pergi dulu loh. Misalnya 87. UASnya 90 misalnya. Nah, selesai dinyatakan lulus. Gitu Akang Teteh. Terima kasih Akang Teteh sudah mendengarkan sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.